Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, pada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sunarso, pada yang terhormat VP Business and Development Bapak Bagus Prakoso dan Bapak Bagas Prawiro, Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, kepada yang terhormat Ustadz Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyadaf LCMA, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyadaf LCMA dengan tema Hadis Riyadhus Shalihin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan membaca satu hadis dari Rasulullah SAW yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin di halaman 93 di belakang 97 di halaman 97 dari kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-14 menjaga amalan. Dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu al-Imam Muslim. Dikatakan di sini an Umar ibn al-Khattab, dari Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab ini sudah kita ketahui bersama. Beliau ini adalah sahabat yang juga menjadi mertua Rasul karena beliau punya anak Hafsah nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini mertua dari Rasulullah SAW. Dan dia juga mantunya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak yaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulthum. Nah, beliau nikah dengan Ummu Kulthum. Jadi beliau mertuanya Rasul, nanti dia nikah dengan cucunya Rasul. Karena Rasulullah punya anak Fatimah nikah dengan Ali, punya anak perempuan Ummu Kulthum nikah dengan Umar. Jadi gimana kedudukannya? Dia mertua Rasul tapi jadi mantu Rasul, mantu cucunya Rasul SAW. Dan beliau ini menjadi khalifah atau menjadi kepala negara cukup lama, 10 tahun setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Rasulullah meninggal, yang menjadi kepala negara itu Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 8 bulan menjadi khalifah, meninggal. Di tahun 13 Abu Bakar meninggal, naiklah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pertama kali menjadi khalifah tahun ke-13 Hijriah dan wafat di tahun 23 Hijriah.
Berarti beliau menjadi khalifah sempat 10 tahun lebih 6 bulan, yaitu 10 tahun lebih sempat menjadi khalifah. Jadi meninggal tahun 23 Hijriah. Dan beliau umurnya itu hampir sama dengan Rasul. Waktu meninggalnya 63 juga seperti Abu Bakar Siddiq, hanya kurang beberapa bulan, jadi 63 tahun. Jadi Abu Bakar, Umar, dan Rasul umurnya sama waktu meninggalnya. Dan Umar bin Khattab kita kenal waktu dia masuk Islam, riwayat banyak mengatakan umur 27 tahun. Jadi masih muda banget dia menjadi Islam. Waktu itu kita tahu Umar bin Khattab ini preman, jawara. Nah, waktu dia masuk Islam, waktu Rasulullah dakwah di rumah Arqam, yaitu di kota Mekah. Dan setelah beliau masuk Islam, dia bilang, ya Rasulullah, alasna alal haq, kita kan dalam keadaan kebenaran ya Rasul. Iya kata Rasul. Kenapa mesti kita dakwah sembunyi-sembunyi? Waktu itu Nabi sembunyi-sembunyi sebelum Umar bin Khattab jadi Islam. Kalau memang kita benar, paparkan kebenaran ini wahai Muhammad, wahai Rasul. Akhirnya setelah dia masuk Islam, Rasulullah mengumumkan keislamannya di masyarakat Mekah. Makanya Rasulullah memberikan gelar kepada Umar bin Khattab Al-Faruq, yaitu Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu gelar dari Rasul. Al-Faruq artinya alladzi yufarriqu bainal haqq wal batil. Al-Faruq artinya orang yang membedakan dengan jelas antara yang hak dan yang batil. Makanya Umar Al-Faruq. Sebenarnya Al-Faruq bukan dari ayahnya hanya mengatakan Umar. Tapi Al-Faruq itu gelar dari Rasul. Kayak Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu dari Rasul. Nah, Umar juga dikasih gelar Al-Faruq. Jadi Faruq itu adalah orang yang bisa membedakan dan menampakkan kebenaran itu benar, yang salah itu salah. Artinya orang yang berani. Nah, insya Allah kita semua dijadikan Al-Faruq, yaitu yang berani mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil. Cerita beliau cukup panjang, keistimewaannya juga sangat banyak. Di zaman beliau, Palestina dapat direbut kembali. Zaman dulu sebelum Umar, Palestina dipegang oleh orang Nasrani. Kemudian direbut kembali di zaman Umar bin Khattab. Di zaman beliau juga ekspansi negara Islam lebih luas. Dulu hanya Mekah, Madinah. Zaman Rasul meninggal, Abu Bakar belum sempat melebarkan wilayah karena adanya pemberontakan di kota Madinah. Orang-orang yang murtad banyak, yang tidak mau bayar zakat dan seterusnya. Setelah zaman Abu Bakar, Umar naik, diperluas wilayah Islam. Jadi perluasan ekspansi terbesar di negara Islam adalah sejak zaman Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab yang pertama kali menetapkan gaji bagi pegawai negeri. Artinya orang-orang yang bekerja di dalam kenegaraan dibayar itu pertama kali zaman Umar. Orang-orang yang tentara yang menjaga perbatasan negara-negara Islam, dia disuruh jaga, itu dibayar oleh Umar bin Khattab. Dulunya enggak. Jadi yang pertama kali pembayaran untuk orang yang bekerja di negara adalah Umar bin Khattab. Dan Umar juga yang orang yang tugas tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi kalau ini dikirim oleh negara di perbatasan atau di peperangan, sudah 6 bulan ditarik, dioper lagi yang baru. Jadi nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kenapa? Ya dulu katanya beliau waktu dia suka itu belusukan malam-malam. Malam-malam orang pada tidur suka belusukan. Mana orang-orang miskin, dia bawain makanan langsung. Pas kali waktu dia lagi belusukan, ada suara di rumah seseorang yang tempat tidurnya bunyi. Nah, tak bunyi. Umar bin Khattab kenapa nih? Ada apa? Didengar. Ternyata suara perempuan. Dia membuat syair, puisi, pantun, yang isinya ternyata dia gelisah karena suaminya sudah 6 bulan nggak pulang menjaga sugur atau perbatasan negara. Akhirnya Umar bin Khattab ngumpulin beberapa wanita. Dia ngadakan mungkin kalau Mbak Ista survei berapa lama perempuan nggak berhubungan kuat ketika dipunya suami. 6 bulan sudah goyang. Sejak saat itu nggak boleh laki-laki tugas lebih dari 6 bulan, harus balik. Karena kasihan siapa? Si istri itu. Nah itu yang sudah punya istri. Yang punya istri 2 tahun nggak apa-apa. Ini yang punya istri
disuruh pulang akhirnya. Nah itu Umar bin Khattab. Bahkan dia punya qadha Umar, dia punya, ada ulama yang membukukan tebal bukunya apa, qadha Umar, ketetapan Umar yang ternyata terobosan untuk negara. Akhirnya kan dulu waktu kita nikah, setelah nikah ada siqat taklid yang suka dibaca sama pengantin itu kan, saya yang bernama Fulan bin Fulan berjanji apabila meninggalkan istri saya tanpa memberikan berita dan tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 6 bulan, lalu dia mengajukan cerai kepada hakim dengan membayar iwat sekian, maka jatuhlah talak saya 1. Betul apa tidak? Laki-laki nggak mau baca nih. Dulu baca itu begitu. Apabila 6 bulan kan dibilang kalimatnya itu ya. Sekarang dirubah jadi 3 bulan. Mungkin beda lagi kalau sekarang lebih ini lagi. Dulu itu 6 bulan, tapi sekarang sudah 3 bulan. Nah itu sebenarnya zaman Umar bin Khattab itu. Nah banyak sekali terobosan-terobosan oleh zaman Umar bin Khattab. Dan uang logam dinar dulu itu hanya kepingan emas, 1 dinar 2 dinar sesuai dengan beratnya. Di zaman Umar mulai ada tulisan Madinah, mulai tulisan Islam, negara apa? Uang yang punya koin dengan apa? Negara, nama negara Umar bin Khattab yang pertama. Dulunya enggak, itu koin itu berjalan kemana aja, hitungannya emas. Kalau zaman dulu kan dinar, uangnya itu sesuai nilainya, sesuai dengan nominalnya. Istilahnya kalau kita punya uang kita lebur jadi cincin juga mahal itu. Kalau kita duit kita kesobek nggak ada harganya. Kalau dulu itu, tapi belum ada tulisan, belum ada label negara. Umar bin Khattab yang pertama. Jadi cukup banyak terobosan-terobosan beliau yang luar biasa, sangat-sangat maju, bahkan menjadi pedoman. Bahkan mungkin sering kita dengar tahun pertama kali ditetapkan tahun baru Islam itu zaman Umar bin Khattab. Tahun 17 Hijriah ditetapkan tahun baru Islam. Dulu Islam gak punya tahun, hanya punya bulan, hari, tanggal, tapi tahun tidak ada. Umar yang pertama kali menetapkan adanya tahun Hijriah yang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Intinya cukup luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjadi orang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq dari umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad terbaik adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Kemuliaannya hadis 1 saja cukup. Apa kata Nabi? Masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Umar bin Khattab apabila berjalan di satu jalan, maka setan akan lari dan tidak mau berjalan berpapasan dengan Umar bin Khattab. Jadi kalau Umar bin Khattab lagi jalan ke sana, setan yang dari sana bubar semua, nggak mau, malas ketemu sama apa? Umar. Itulah kuatnya iman Umar. Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan min ghairi fajji Umar. Seandainya Umar berjalan di satu jalan, niscaya setan itu akan lari. Niscaya setan itu akan lari dari jalan yang ditempuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah Umar bin Khattab. Kalau kita lagi lewat, setan amprokan malah dipeluk, ahlan sahlan, pelukan mau anak kok bukan salaman. Kalau setan kabur ngelihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab akhirnya meninggal pada tahun 23 Hijriah. Meninggalnya saat sholat subuh. Beliau menjadi imam. Ketika beliau sedang menjadi imam di rakaat pertama, lalu di rakaat kedua dia berdiri, majulah seorang Yahudi, seorang Majusi, yaitu penyembah api Majusi, yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah maju, dan ternyata di dalam bajunya sudah disiapkan pisau, dikeluarkan pisaunya, kemudian ditusuk perutnya Umar atau anak dengan 7 tusukan. Jadi 7 tusukan perut Umar bin Khattab sampai keluar isi perutnya Umar bin Khattab. Dan akhirnya dia terjatuh. Belum selesai sholatnya, baru sholat 1 rakaat. Pas jatuh langsung sahabat menangkap si Abu dalam keadaan sholat nih, makmum lagi dalam keadaan sholat. Kacaunya bisa terbayangkan karena zaman itu kan lampu belum ada. Lampu itu ada setelah zaman Sa'ad bin Sa'ad al-Ansari. Zaman Umar masjidnya belum ada lampu, belum ditaruhin penerangan belum ada, sehingga hanya berdasarkan bulan.
Di saat itu Umar bin Khattab ditusuk jatuh. Orang yang mendekati Abu Lulu akan mengalami kesulitan karena Abu Lulu itu pintar. Dia membuat pisau yang dua pegangannya di tengah sini, ininya tajam, ininya tajam. Dan dia memang ahli pedang, dia ahli besi. Abu Lulu ini tukang bikin pisau, bikin pedang, bikin panah, dia memang bikinan. Jadi dia tusuk Umar bin Khattab. Setiap ada orang maju tinggal kena lagi, maju kena lagi. Jadi dia dengan dua sisi dia bisa bergerak dan akhirnya 12 terluka, 6 kemudian meninggal karena tertusuk. Dan akhirnya dia juga menusukkan diri sendiri karena sudah terdesak dan akhirnya dibunuh diri. Intinya Umar bin Khattab akhirnya mughma alaih, tidak sadarkan diri, pingsan. Akhirnya setelah salat sahabat membangunkan, enggak bangun. Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, enggak bangun. Darah sudah habis, sudah baju kena darah semua. Akhirnya Abdullah, anaknya Abdullah bin Umar, dia bilang, aku tahu cara membangunkan ayahku. Lalu dibisikkan di telinganya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Dengar kata sholat bangun. Pingsan dengar bangun kata sholat. Kita tidur aja gak dengar bangun. Bukan pingsan, kita tidur. As-shalatu khairum minan naum. Lalu tambah apa? Tambah pulas. Ini pingsan, perutnya isi perutnya keluar. As-salat, as-salat, langsung dia bangun. As-salat, as-salat. Katanya, iya salat. Al-qadaitu salat. Apakah saya sudah menyelesaikan salat? Belum. Tinggal satu. Wajihun al-qiblah. Arahkan aku ke arah kiblat. Didorong ke kiblat, disempurnakan lagi satu rakaat. Jadi seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat, hatta dalam keadaan isi perutnya terburai semua perut isi perut, tapi dia tetap sholat. Allah, kita kalau ninggalin sholat malu kan? Bukan 1 rakaat, 4 rakaat ditinggalin dohor. Ini 1 rakaat nggak mau, padahal mungkin kalau hukum kita udahlah cukup anaknya nanti qadha, ini enggak. Wajihun lil qiblah, arahkan aku kiblat. Setelah selesai sholat, aus kata Umar bin Khattab, ambilkan susu. Umar bin Khattab demen susu, seperti Rasulullah demen susu. Akhirnya diminum, kayak susu. Waktu minum susu keluar semua, jadi nggak ada, keluar semuanya. Kata Umar bin Khattab, kata Yuli, sudah orang itu membunuh saya sudah. Siapa membunuh saya? Kata Umar, udah nggak mau nusuk, bunuh. Man kata, siapa yang telah membunuh saya? Abu Lulu'ah al-Majusi. Alhamdulillah. Umar bin Khattab, alhamdulillah aku meninggal di tangan yang bukan orang yang bertauhid, karena aku tidak mau berhadapan dengan orang yang bertauhid nanti di yaumil qiyamah. Kalau yang membunuh orang bertauhid, orang Islam, mau kamu nanti di sidang saya berhadapan dengan orang Islam. Saya nggak mau bermusuhan sama orang Islam walaupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanganku aku dibunuh oleh tangan dari orang yang tidak bertauhid, orang Majusi. Kemudian Umar bin Khattab bilang, kalau aku meninggal nanti jasadku, wahai Abdullah, anaknya guys, pesan kuburkan aku di dekat Abu Bakar As-Siddiq, dekat rumah Rasulullah. Kalau diizinkan sama Aisyah, kalau nggak diizinkan sama Aisyah, kuburkan aku di Baqi. Gak lama meninggal. Itu memang orang-orang dulu rata-rata semua itu kalau mau meninggal ngasih wasiat, ngasih itu. Kalau sekarang jarang. Kebanyakan cuma di sinetron doang, ngomong-ngomong mati itu jarang gitu. Biasanya nggak sempet ngasih wasiat dari mati duluan. Itu kan cuma di film-film doang, ngomong-ngomong baru mati. Kalau ini enggak, benar-benar ngasih wasiat. Akhirnya setelah jenazah diproses mandi, Abdullah bin Umar datang ke rumah Aisyah. Wahai Aisyah, kalau kau izinkan ayahku ingin dikubur dekat rumah, baru di dalam kamar dekat dengan ayahmu Abu Bakar, dekat dengan suamimu Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Allah, itu sebenarnya tempat yang aku siapkan untukku. Tempat itu tinggal satu, itu untuk aku katanya. Tapi karena Umar bin Khattab minta, ya sudah saya kasih. Akhirnya dikubur di sebelah Abu Bakar As-Siddiq, di sebelah Rasulullah SAW dengan izin dari Aisyah. Ini menunjukkan bahwa orang hidup boleh menyiapkan kuburnya sebelum dia meninggal. Aisyah kan nyiapin itu untuk saya sebenarnya kuburan itu lah itu, tapi karena Umar sudah minta, silakan.
Intinya akhirnya Umar bin Khattab meninggal di tahun 23 dan dikubur di kamarnya Rasulullah SAW yang saat ini lokasinya berada di dalam Masjid Nabawi. Semoga Allah berikan kita rizki, sehat, kesempatan untuk bisa datang berziarah ke Rasulullah, ziarah ke Abu Bakar, ziarah ke Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan bisa sholat di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya beliau meriwayatkan hadis sebanyak 520. Ada yang bilang 500, ada yang bilang 520. Jadi gak banyak yang meriwayat beliau, hanya 520. Padahal sekelas Umar, kenapa kok gak banyak? Abu Hurairah itu jauh. Abu Hurairah itu bergabung dengan Nabi tahun 7 Hijriah. Beliau itu sudah sebelum hijrah sudah bergabung. Dan pinternya jauh, Umar bin Khattab jauh lebih pintar antara langit dan bumi dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah 5.374 hadis. 5.374. Abu Umar bin Khattab hanya 520. Berapa kali lipat itu? 10 kali lipat nanti. Kok sedikit? Iya. Kenapa? Bukan nggak pinter, cuman kesempatan memberikan wejangan itu nggak banyak. Yang pertama karena dia meninggalnya hanya 13 tahun setelah Rasulullah meninggal. Jadi gak lama masa hidupnya, hanya 13 tahun. Abu Hurairah tahun 60 meninggal, dia tahun 23. Kan jauh jaraknya. Yang kedua, Umar bin Khattab menjadi kepala negara, sehingga kesempatan untuk ngajar itu sedikit karena sibuk dengan mengurus negara. Abu Hurairah enggak, jadi dia lebih banyak waktu untuk dakwahnya, ngajarnya. Ustaz, kiai kalau sudah main ke politik dia pasti waktunya agak berkurang. Dia akan sibuk di parlemen, dia akan sibuk di partai, dakwahnya pasti sedikit. Makanya di situ fokusnya kurang. Nah, ini tapi kalau zaman Umar nggak apa-apa karena ulama semua yang hidup, zaman sahabat semua itu nggak perlu ada Umar juga udah apa? Udah aman. Makanya kalau zaman sekarang ya lebih baik kiai ustaz fokus kepada dakwahnya biar menjadi penasehat politikus, bukan menjadi apa? Politikus. Kami boleh-boleh aja sih kalau jadi politikus. Nah, insya Allah yang jadi politikus supaya rapi-rapi ya dakwah. Karena ada yang berdasarkan kalau saya nggak masuk bisa nanti jadi tidak diwarnai, ya nggak apa-apa. Asal jangan mau diwarnai, betul-betul mewarnai, jangan diwarnai juga nanti. Nah ini intinya adalah Umar bin Khattab hanya 520 hadis. Salah satu hadis yang beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Manama, siapa yang tidur an hizbihi, dari hizibnya, minal lail, di waktu malam, au syai'in minhu, atau tertinggal sebagian daripada hizibnya, faqara'ahu baina salatil fajri wa salatil duhri, lalu dia membacanya antara sholat subuh dan sholat duhur, kutibalahu, dituliskan baginya, ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Nah ini hadis yang sangat sederhana sekali. Manama an hizbihi minal lail, siapa yang ketiduran, nama itu tidur tapi maksudnya ketiduran. Siapa yang ketiduran dari hizibnya. Apa sih hizib itu? Hizib itu amalan yang rutin dilakukan di waktu-waktu tertentu. Itu namanya hizib. Ada beda gini. Ada doa, ada zikir, ada wirid atau hizib. Atau ada wirid atau ada hizib. Itu sama-sama zikir sebenarnya. Ada doa. Doa itu yang dipanjatkan, ya Allah. Doa itu isinya meminta sesuatu permintaan atau meminta perlindungan, itu namanya doa. Ada wirid, ya teman, ada zikir, subhanallah, subhanallah, itu zikir. Tadi itu kita bersolat, subhanallah, alhamdulillah, itu namanya zikir. Ada namanya wirid. Apa bedanya wirid dengan zikir? Wirid itu zikir, tetapi dia dilakukan di waktu-waktu tertentu dan di bacaan tertentu, itu menjadi wirid. Misalkan saya biasa beristighfar setiap habis asar, baca istighfar 1000 kali atau 100 kali. Nah saya baca itu jadi wirid saya, itu namanya. Jadi wiritan saya, artinya wiritan apa? Zikiran yang rutin saya baca.
Saya biasanya baca surat Al-Waqiah ba'dal asar. Itu Waqiah menjadi wirid saya. Jadi wirid, dan wirid itu zikiran, baik sholawat, tasbih, tahmid, takbir, hayat, itu namanya wirid. Jadi wirid itu zikir atau amalan yang rutin dilakukan di waktu tertentu. Nah, setiap kita dianjurkan punya wirid. Makanya ada orang suka memberikan istilah begini: man laisa lahu wir kal kirid. Man laisa lahu wirdun, dikatakan man laisa lahu wir kal kirid. Siapa yang enggak punya wirid seperti kirid katanya. Kirid itu monyet. Kirdun itu monyet. Man laisa lahu wirdun kal kirdun, kal kirdin, kal kirid. Siapa yang enggak punya wiritan, maka dia seperti monyet. Maksudnya apa? Setiap orang Islam itu harus ada wiritannya. Wiritannya seperti apa? Habis sholat paling nggak jangan ditinggal tasbih, tahmid, takbir 33 itu wirid itu namanya. Jadi bukan yang wajib. Kalau wajib udah jelas sholat itu jadi wirid. Wirid itu sesuatu zikir yang rutin kita baca. Ini dianjurkan, semakin kita punya wirid tertentu itu semakin bagus. Misalkan saya sudah meniatkan satu hari gak boleh kurang 100 istighfar, harus dibaca istighfar itu terus dibaca. Itu wirid itu namanya. Dia punya wiritan itu namanya. Nah itu disebut wirid. Jadi ada beda antara zikir dan wirid. Kalau zikir tuh ya baca sekenak-kenaknya. Ayo kita berzikir, subhanallah. Besok gak ada lagi zikir, lusa gak ada lagi. Cuman lagi buyang, ayo kita zikir. Jadi zikir itu lagi buyang-buyang doang. Lagi ada masalah itu namanya zikir. Tapi kalau wirid, mau ada masalah, nggak ada masalah, lagi enak, lagi sedih, terus itu namanya wirid. Jadi wirid itu lebih bagus. Nah, tapi setiap wirid mengandung zikir, tapi tidak setiap zikir itu mengandung wirid. Kalau wirid itu rutin. Nah ada hizib. Hizib itu lebih luas lagi. Dia amalan yang dilakukan rutin, bisa mengandung zikir, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa hizib namanya. Jadi misalkan hadis ini, manama min hizbihi minal lail, siapa yang ketiduran dari hizibnya yang biasa di waktu malam. Misalkan dia biasa tahajud, ternyata nama ketiduran di waktu malam, maka dia lakukan antara zuhur dan antara subuh dan zuhur, dapat pahala seperti dia mengerjakan di waktu malam. Berarti di sini menunjukkan bahwa tahajud itu boleh dilakukan di waktu duha, tahajud. Tapi kita rutinnya malam. Kebetulan semalam capek banget, niat bangun malam, ternyata ketiduran. Habis sholat subuh, isyraq, keluar matahari, langsung kita sholat tahajud, boleh kata ulama. Kenapa? Karena hadis tadi, manama min hizbihi, siapa yang tertidur dari amalan hizibnya yang biasa dilakukan malam, fakhara'ahu, kalau dia wiritan lalu dibaca, kalau dia sholat lalu didirikan antara subuh dan zuhur, maka dia mendapatkan pahala seperti di waktu malam. Berarti ada orang tahajud di waktu apa? Siang, tapi bukan yang pertama disengaja. Nah, kalau disengaja nggak kena. Antum sholat tahajud sampai jidan hitam juga, tapi kalau siang ngerjainnya disengaja nggak ada pahalanya, karena salah. Yang kedua, sesekali karena capek, biasanya rutin, saya rutin tahajud, ketiduran itu boleh. Tapi kalau nggak pernah rutin, tahajud aja nggak pernah, cuma pengen tahajud tiba-tiba siang, tahajud itu nggak dapet. Jadi dia harus hizib dulu. Hizib itu apa? Yang rutin dilakukan. Jadi orang yang rutin melakukan amal di waktu malam, kalau dia tertidur boleh dilakukan di siang hari, dan itu pahalanya sama. Subhanallah. Maka ini penting untuk kita punya hizib. Dan insya Allah tentunya hadis ini begitu besar hikmahnya yang mengandung pelajaran untuk kita. Yang pertama, kita dianjurkan hidup itu harus ada wirid atau ada hizib. Ya, usahakan antum punya amalan yang rutin, yang baik-baik untuk dilakukan, yang nggak mesti sama yang lain. Ada yang punya wiridnya, hizibnya itu
setiap 1 pekan sekali dia keliling ke silaturahim ke keluarganya. Itu termasuk hizib rutin tiap minggu. Entah hari apa, pokoknya dalam seminggu dia gunakan 1 hari dia kunjungi saudara-saudaranya, kerabatnya. Atau ngasih sedekah setiap minggu. Nah, sekarang suka disebut apa? Jumat berkah. Ada tiap Jumat dia ada sedekah. Itu namanya hizib. Itu termasuk sesuatu yang bagus untuk diamalkan. Biasanya dia Jumat, tiba-tiba Jumat nggak punya duit, Sabtunya dikasih tetap dapat pahala seperti Jumat. Rutin akan dicatat oleh Allah SWT. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua di sini menunjukkan kasih sayang Allah. Allah suka kalau orang melakukan sesuatu dawam. Ketika dia dawam berhalangan, tetap dapat pahalanya seperti dawam. Seperti yang perempuan biasa sholat 5 waktu, ternyata datang haid, maka walaupun dia nggak sholat tetap dicatat seperti sholat karena didawam. Biasa taklim, biasa hadir di kajian, tiba-tiba ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, harus tugas, maka dia seperti dapat pahala ikut kajian. Kenapa? Karena yang dihitung adalah kedawamannya, keistiqomahannya, hizibnya. Insya Allah Allah SWT selalu memberikan kepada kita taufik hidayah, petunjuknya, sehingga kita bisa istiqomah dengan amal-amal kita, dan selalu Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk kita berpegang dengan aurat, dengan wirid-wirid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Habib, berkaitan dengan makam yang tadi Habib soal Aisyah. Kalau zaman dulu apakah sudah ada makam ditumpuk Habib? Nah, dan bagaimana makam yang ditumpuk antara perempuan dan laki-laki? Terus apakah boleh ditumpuk dengan orang lain selain mahramnya? Terima kasih Habib, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang afdalnya makam itu satu-satu, seperti Rasulullah sendiri, Abu Bakar sendiri, Umar sendiri, dibagi itu satu-satu. Tetapi diperbolehkan untuk ditumpuk, diperbolehkan karena beberapa hal. Yang pertama, seperti di keadaan perang Badar. Perang Badar itu sahabat Rasul yang meninggal 16. Waktu itu ada yang bilang 14, 2 sakit meninggal di jalanan. Intinya dikubur waktu itu ditumpuk sama Nabi. Karena 16, ganinya juga susah karena memang di sana kan untuk gali satu lubang itu bukannya pasir saja, tapi dalamnya itu batu. Dan di sana kan nggak ada deku. Kalau zaman Nabi kan nggak ada, kan susah. Maka dan perang habis perang, akhirnya dibikin satu lubang, ditaruh. Nah, siapa yang diturunkan itu Rasulullah menurunkan yang paling mulia di antara 16 sahabat, yang paling mulia 2. Yang kedua kan dikasih kita pasir, batu, tanah, kasih lagi tumpuk. Itu diperbolehkan untuk ditumpuk atau digabung, dijejerkan, itu bisa juga. Ini perang dalam keadaan yang memang sulit, atau mungkin seperti bencana kayak di bencana Aceh atau kemarin yang terbaru itu bisa jadi kali lubang besar terus dimasukin semua, disolatin bareng tumpuk satu. Karena kalau satu-satu itu mengalami kesulitan dalam keadaan kondisi bencana seperti tadi, karena menghemat tenaga, sementara makanan itu sulit dan seterusnya. Jadi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Atau keluarga diperbolehkan ketika ini bapaknya meninggal, kemudian dikubur satu tempat, kemudian istrinya meninggal, boleh nggak dikubur? Boleh, tapi dengan syarat kalau memang ada lahan lebih bagus sebelahnya. Kalau ada lahan sebelahnya, jangan ditumpuk. Tapi kalau memang kondisi di Jakarta misalkan sulit dan juga naruh itu ada di sini udah pada penuh, babatnya jauh, maka diperbolehkan, boleh, tapi dengan syarat ini sudah lama dikuburnya, yang kemungkinan besar sudah jadi terulang berulang. Karena kan manusia kalau dikubur tergantung kelemburan ke bentuk tanah itu ya. Kadang-kadang tanah itu 3 tahun sudah habis, sudah jadi tulang aja kecil-kecil lah. Ada yang agak awet. Nah ini tergantung. Di Mekah misalkan
di Mataun atau Madinah itu sudah hilang, ditumpuk itu. Di Madinah, di Mekah rata-rata ditumpuk. Tapi yang ditumpuk itu bukan sahabat, yang kuburan sahabat tidak ada yang dibongkar tetap. Tapi di Baki misalkan itu sahabat itu di wilayah depan, di belakang sono itu bagian umum. Nah itu ditumpuk itu. Biasanya 3 tahun, 4 tahun sudah ditumpuk. Maka kalau ditumpuk itu tulangnya disisihkan, kemudian ditaruh di situ mayit yang kedua. Dan penumpukan tetap yaitu tidak boleh laki sama perempuan, tetap laki sama laki walaupun tulang sudah jadi tulang belulang, nggak boleh yang bukan mahram, karena memang orang mati itu diperlakukan seperti orang hidup. Bahkan kata Nabi walaupun hadis lemah, kasru idhamil mayyiti kakasri idhamil hayyi, mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan itu dosa. Ini udah mati, tuh matahin tangan. Itu atau dosanya seperti matahin orang apa? Tangan hidup. Ada yang bilang yang kedua, dosanya seperti itu. Yang kedua sakitnya. Si mayit itu waktu dipatahin tangan sakit seperti orang hidup sakit. Makanya waktu mandi mayit pelan, nidurin mayit nggak boleh digedek begini jenazah, harus ada apa? Dipannya yang halus, karena dia terasa lebih sakit. Mayit itu sakit sama seperti orang hidup, makanya nggak boleh di gelundung aja begitu. Dosa itu seperti apa? Karena hukumnya sama, dia penyakit itu sama. Kemudian ada yang bilang hukum kisosnya pun ada yang bilang sama. Kalau ada orang matai dengan sengaja mayit, maka dia boleh dipatahin juga seperti apa? Wah ini menunjukkan dia hidup dan mati itu sama. Begitu juga kita, waliyadzubillah, kata para ulama, kalau bisa mintalah meninggal dekat Rasulullah di Baki, Madinah. Kalau nggak bisa, mintalah dekat orang keluarga kita, orang tua. Kubur itu paling bagus, meninggal dikubur dekat keluarga, terutama orang tua, hidup dan mati, jangan dipisah. Kalau nggak bisa juga, dekatlah dengan orang-orang soleh, cari kuburan yang banyak orang soleh. Kalau nggak bisa juga, kubur dengan muslim, jangan dikubur dengan non-muslim, walaupun dia sudah mati, karena itu akan berbeda ketika kita tidak nyaman dengan satu rumah, satu tempat dengan orang non-Islam yang lain agama. Begitu juga dikubur tidak akan. Jadi hukumnya sama dia. Jadi sama. Ya enggak, yang penting kan walaupun dia dikumpul sama orang non muslim atau ahli maksiat atau dia sendiri enggak. Kata ulama dia akan terganggu seperti terganggunya orang hidup. Ya, mungkin ini adem orang muslim soleh, enggak apa? Adem enggak ada gebukan dari malaikat munkar nakir. Di sebelahnya maksiat mulu digebukin. Enak juga deh, suara tetangga ribut debung ya. Rumah kita mah gak ada yang berantem, tapi tetangga itu piring terbang, sumpah juga lama. Tetangga ribut, teriak-teriak, sumpah gitu. Begitulah lingkungan seperti orang hidup. Nah begitu juga jenis, jangan dimasukkan yang laki dicampur dengan perempuan, kecuali tadi suami istri. Kan ini kan tadi bapaknya meninggal, sekarang ibunya boleh ditumpuk. Nah, karena memang dia satu atau kakak adik itu keluarga. Tapi kalau bukan keluarga, tetap para ulama menunjukkan jangan ditumpuk yang bukan mahram, kecuali tadi ya, kondisi musibah yang tidak sulit lah untuk dipisah, seperti kondisi bencana alam itu diperbolehkan. Jadi jangan kecuali mahram, adik kakak perempuan nggak masalah. Tapi kalau yang bukan mahram jangan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hadirin yang saya hormati, akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sayyaf LCMA. Namun sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah ataupun kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak atau Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sayyaf LCMA untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari ini menjadi
amalan yang menambah bekal akhirat kita, menjadi amalan-amal soleh yang menjadi tawassul amal soleh kita, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah buka pintu rizki untuk kita semuanya, rizki yang membawa kebahagiaan dunia wal akhirah, rizki yang membawa keselamatan dunia wal akhirah, rizki yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki yang berkah kebaikan dunia wal akhirah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup pada acara pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.